Shalom, selamat siang bagi kita semua, terlebih khusus para penonton program Renungan Harian yang diberkati Tuhan dan di mana saja berada. Di siang hari ini tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh ada di bulan yang baru, yaitu tanggal 1 Agustus 2025. Tentu ke depan kita banyak tantangan maupun banyak sesuatu yang akan kita hadapi. Untuk itu kita serahkan semua hal itu kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Di saat siang hari ini saya akan ada dalam program Renungan Harian Majelis Jemaat GKI Ephatha Malanu. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan serta ada dalam renungan harian di siang hari ini, mari saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita minta tuntunan dari Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, Tuhan masih memelihara, Tuhan masih melindungi kami dengan segala keaktifan kami ya Bapa. Dan di siang hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu kami patut sebagai manusia yang berdosa, kami layak untuk menerima hal itu dari Tuhan. Dan kami boleh naikkan ungkapan syukur itu kepadamu ya Bapa. Dan disitulah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman dan akan kami bagikan kepada para penonton setia program Renungan Harian GKI Ephatha Malanu yang sedang menonton akan program ini ya Bapa. Supaya ketika kami boleh membagikan pembacaan firman serta renungan di siang hari ini, ada sukacita berkat yang luar biasa yang boleh ada dalam setiap kehidupan. Terlebih khusus para penonton yang setia boleh menonton program Renungan Harian GKI Ephatha di siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa telah terbentang di tangan kami firman yang hidup. Sebentar kami akan baca akan kebenaran firman ini ya Tuhan. Untuk itu tutup bungkus kami dengan jubah-Mu yang kudus ya Bapa. Supaya ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengartikan akan setiap firman yang kami bacain dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami boleh siap mendengarkan akan sabda kebenaran firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan bagi kita di siang hari ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita semua dengan perikop jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Ayatnya ke-44. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah. Mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan ada nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua dan para penonton dapat diberkati oleh Tuhan.
Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Telah bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dengan perikop jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Di dalam Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel selalu mengatur ulang sistem persembahan dan ibadah mereka setelah pembangunan tembok Yerusalem selesai. Mereka mengangkat orang-orang khusus untuk mengelola pemberian umat seperti persembahan atau persembahan khusus, hasil pertama maupun persepuluhan. Mereka mengangkat orang-orang khusus untuk mengelola pemberian umat. Semua ini dilakukan bukan hanya sebagai rutinitas agama, melainkan sebagai wujud syukur dan pemulihan dalam masa pembangunan. Para penonton setia program renungan harian GKI Ephatha yang diberkati Tuhan, setiap dalam kehidupan kekristenan kita, tentu kita diajarkan tentang sebuah arti dari kata kesetiaan, baik dalam kesetiaan dalam pelayanan maupun kesetiaan dalam kita memberikan persembahan. Dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Yang menarik adalah penekanan pada keteraturan dan tanggung jawab di dalam pelayanan rumah Tuhan. Ada sistem yang jelas, tugas yang dibagi, dan semua dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan, serta kesejahteraan para imam dan orang-orang Lewi yang melayani. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan bukan saja tentang hati yang tulus, tetapi juga dikelola dengan baik, tertib, serta penuh tanggung jawab. Kita dipanggil untuk senantiasa setia dalam hal kecil maupun dalam hal besar, baik di dalam setiap pelayanan kita, persembahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Para penonton setia program renungan GKI Ephatha yang diberkati Tuhan, jelas bahwa ketika kita membaca tentang pada Perjanjian Lama pada Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan ayatnya ke-47 mengajarkan bagaimana orang-orang untuk selalu mengawasi setiap bilik-bilik persembahan khusus, baik itu persembahan untuk hasil pertama maupun untuk persembahan persepuluhan, agar sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan para orang-orang Lewi. Tentu hal ini menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diajarkan untuk selalu setia dalam hal pelayanan maupun dalam hal kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Menjadi satu bagian dalam kehidupan kita bahwa ketika kita memberikan persembahan bukan berarti harus dipaksakan untuk memberikan persembahan, tetapi kita memberikan itu dengan hati kepada Tuhan, supaya ketika pemberian persembahan kepada Tuhan, persembahan itu boleh senantiasa dipergunakan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, renungan kita di saat siang hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita ada di dalam kesetiaan dalam pelayanan maupun kesetiaan dalam kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan di saat siang hari ini dengan lewat renungan serta pembacaan firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia memberikan persembahan maupun dengan setia melaksanakan pelayanan dalam setiap kehidupan kita,
baik itu pelayanan dalam rumah Tuhan maupun pelayanan di luar rumah Tuhan. Tentu Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan firman maupun renungan singkat di siang hari ini. Amin. Para penonton setiap program renungan harian GKI Ephrata Manunu di mana saja berada dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri perenungan di siang hari ini. Untuk itu saya akan ada dalam doa syafaat maupun ada beberapa doa pergumulan yang akan saya bagikan di dalam program ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menjaga, melindungi kami, menyertai kami. Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan masih menjaga dan melindungi kami dengan segala aktivitas kami. Dari malam kami boleh dibangun, dari malam hingga pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di saat ini kami boleh ada dalam peliputan program renungan harian di Majelis GKI Ephrata Manunu yang kami boleh lakukan di saat siang hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami memberikan sesuatu dan kami membagikan firman dan renungan di siang hari ini, ada sukacita berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh bagikan kepada kami, terlebih khusus para penonton setiap program renungan yang sedang menonton akan program ini ya Bapa. Tuhan memberkati para penonton setiap program renungan di mana saja berada, dan Tuhan Yesus memberikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di siang hari ini ada beberapa doa pergumulan yang kami akan naikkan kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan senantiasa sediakan telingamu ya Bapa, dengar dan satu setiap doa-doa pergumulan yang kami boleh naikkan kepadamu secara diam ya Tuhan, dan kami senantiasa mengungkapkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan Bapak Penatua J. Hetaria yang boleh ada dalam komunitas renungan harian. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, keluarga, serta pelayanan yang hamba-Mu boleh lakukan ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu, pergunakan hamba-Mu lebih heran ya Tuhan, supaya ketika Tuhan mempergunakan hamba-Mu dalam pelayanan, terlebih khusus dalam komunitas renungan harian, hamba-Mu ini boleh diberkati beserta keluarga dan anak-anak ya Bapa. Kami juga terlupa mendoakan Ibu Siamas Yerni Mantau, Ibu Siamas Roteti Siwabesi. Tuhan memberkati kedua hamba ini ya Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Setiap doa-doa pergumulan baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan mereka Tuhan senantiasa memberkati. Dengar dan satu setiap doa-doa pergumulan dari kedua hamba ini ya Bapa, dan Tuhan memberkati keluarga daripada kedua hamba-Mu, Ibu Siamas Yardin Mantau bersama Ibu Siamas Rosteti Siwabesi. Dan di siang hari ini juga kami mendoakan Ibu Siamas Lalihatu, Ibu Siamas Eta Adam dengan segala pergumulan rumah tangga mereka ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka maupun pelayanan mereka yang mereka boleh lakukan dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kedua keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tidak lupa juga kami mendoakan Ibu Penatua Tuti Kartiandago dan Ibu Penatua Cehati Wayo. Tuhan Yesus memberkati kedua hamba-Mu dalam setiap kehidupan rumah tangga maupun dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka ya Bapa. Setiap kehidupan dan pelayanan mereka, Tuhan senantiasa mempertukan akan setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya Bapa. Di dalam komunitas harian Tuhan senantiasa memberkati kedua pelayan-pelayan Tuhan ini ya Bapa. Berkati akan setiap kehidupan rumah tangga mereka serta pekerjaan mereka ya Bapa, supaya mereka boleh diberkati daripada-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan Ibu Penatua Yoke Sasabone. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap keluarga maupun pelayanan hamba-Mu ini boleh lakukan dalam rumah-Mu yang kudus.
Tuhan senantiasa memberkati dan memperhitungkan akan setiap pelayanan-pelayanan yang mereka boleh lakukan dalam rumah Tuhan maupun di dalam rumah jemaat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mendoakan semua komunitas renungan harian yang kami belum sempat dapat membaca satu persatu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga terlupa mendoakan Nona Rosalina Walalayo yang saat ini boleh ada dalam setiap pergumulan doa ya Bapa. Karena anak ini mendapat kuasa gelap dalam dirinya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib. Tuhan adalah dokter yang ajaib. Tuhan angkat kuasa-kuasa gelap dalam tubuh dari anak ini ya Bapa. Untuk itu kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu menjauhkan segala kuasa-kuasa gelap di dalam tubuh maupun pribadi dari saudari Nona Rosalina Walalayo. Dan Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat anak terkasih ini ya Bapak. Kami juga terlupa mendoakan buat anak Willy Bernardus yang saat ini mengikuti pendidikan Sejaba PK TNI Angkatan Darat di Bandung. Kurang lebih bulan depan Tuhan anak ini boleh selesai dalam mengikuti pendidikan. Tuhan memberkati setiap langkah, setiap perjuangan yang anak ini boleh lakukan dalam setiap pendidikan ya Bapak. Di dalam pendidikannya di Bandung ya Tuhan melihat kehidupan dari anak ini ya Bapak. Tuhan melihat kesehatan daripada anak ini ya Bapak. Berikan kekuatan dalam tubuh jasmani maupun tubuh otot-otot kaki ya Bapak. Tuhan kuatkan. Kami akan percaya anak ini diberkati daripadamu ya Tuhan. Kami juga terlupa mendoakan anak James Mantau yang saat ini boleh ada di dalam tim multimedia dan saat ini anak ini sedang bergumul dalam mencari pekerjaan ya Bapak. Kami yakin dan percaya ketika anak ini melakukan pelayanan di dalam multimedia Tuhan, melakukan pelayanan dengan hati ya Bapak. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah buat anak ini ya Bapak. Dan anak ini senantiasa diberkati dengan segala pelayanan mereka ya Bapak. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, masih banyak lagi yang kami akan ungkapkan kepadamu. Namun kami akan percaya Tuhan lebih mengetahui dalam isi hati kami. Tuhan memberkati kami semua, para komunitas harian, multimedia yang melakukan peliputan maupun para penonton setia program renungan harian yang sedang menonton program ini ya Bapak. Di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Inilah kami itu Tuhan. Kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami, program ini, renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para penonton setia program renungan harian di mana saja berada yang telah menonton program renungan ini. Semoga saya, para penonton semua diberkati daripada Tuhan Yesus. Shalom, selamat siang.